Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Saya berharap saudara sungguh-sungguh buka hati bagi Tuhan supaya ibadah hari ini ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29. Judulnya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian saya bacakan Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya. Sudah bisa berkata amin? Sudah dikasih Tuhan, firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya di satu ruangan yang terkunci, yang tertutup karena mereka semua masih terus diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan dalam penampakan kali ini, ya, ada murid yang bernama Thomas, yang waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri sebelumnya, Thomas pada waktu itu tidak ada. Sehingga sekalipun dia mendengar dari teman-temannya, murid-murid yang lain yang memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas sama sekali nggak percaya. Sebab dalam logika Thomas, gak mungkin orang itu bisa bangkit. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini datang secara khusus memang disampaikan untuk Thomas. Karena waktu itu Thomas berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku memasukkan jariku ke dalam lubang di tangan Yesus bekas paku." Dan Yesus tahu apa yang terjadi pada diri Thomas. Hari ini juga saya percaya Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Tuhan tahu. Dan firman Tuhan hari ini bukan saja datang untuk Thomas, tetapi juga buat kita hari ini. Dikatakan firman Tuhan tadi, "Karena engkau melihat, maka engkau percaya." Berbahagialah saudara-saudaraku yang tidak melihat namun percaya. Ada dua jenis percaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Yang pertama, melihat dulu baru kemudian percaya. Bagian kedua, langsung percaya meski tidak melihat. Saudaraku dikasih Tuhan, dari level atau kedua jenis tingkat percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan adalah yang kedua, yaitu percaya meski tidak melihat. Sebab pada bagian yang kedua, setelah Tuhan berkata engkau percaya tidak melihat, ada kata-kata berbahagia, sementara yang satu tidak. Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa orang yang harus melihat dulu, ya, baru percaya, ya, itu tidak dikatakan sebagai orang yang berbahagia? Karena itu menunjukkan tingkat percaya yang dangkal, memperlihatkan adanya keraguan-raguan sebelumnya terhadap firman, ya, maupun apa yang disampaikan oleh Tuhan. Hal kebangkitan Kristus sebelumnya sudah dikatakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Baik itu di kitab Musa, kitab para nabi maupun Mazmur. Seperti yang dikutip dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44.
di mana waktu itu Tuhan berkata bahwa anak manusia harus mengalami kesengsaraan, kemudian mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan dalam pelayanannya sebelum Yesus ditangkap, kemudian saudaraku dianiaya, kemudian mati di kayu salib, kemudian bangkit, Yesus sempat berkali-kali menyampaikan kepada para murid, bahkan kepada orang banyak, bahwa suatu saat dia akan mati tetapi kemudian bangkit kembali. Antara yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi, dia berkata, robohkanlah bait suci ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin? Ini bait Allah kami bangun selama 46 tahun. Ya, bagaimana mungkin kau bisa membangkitkan dalam 3 hari? Mereka tidak tahu bahwa itu yang dimaksud adalah tubuhnya yang akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi pada hari yang ketiga bangkit kembali. Firman ini juga sudah didengar, disampaikan oleh Tuhan kepada murid-murid. Namun rupa-rupanya sejauh ini mereka masih saja belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada mereka untuk meyakinkan iman, khususnya Thomas, tapi juga murid-murid yang lain, supaya jangan lagi ragu akan firman yang disampaikan Tuhan. Jangan lagi meragukan akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ia berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada satu pernyataan menarik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kalimat ini. Apa itu? Ada kata-kata di situ, berbahagialah. Berbahagialah. Berbahagia yang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tidak menuntut bukti, tapi langsung percaya kepada Tuhan. Langsung menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak, saudara-saudara. Ya. Mengapa orang yang percaya tanpa melihat bukti terlebih dahulu dikatakan oleh Yesus sebagai orang yang berbahagia? Karena sesungguhnya janji-janji Tuhan atau kebenaran firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 17. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ayat ini berkata dengan jelas bahwa orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan, orang yang bimbang, tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Semua janji-janji Tuhan yang begitu indah, begitu manis, janji keselamatan, janji untuk masa depan yang penuh dengan harapan, tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang ragu-ragu akan firman Tuhan, yang tidak berani percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Harus segala sesuatu melihat firman, logika dulu yang jalan. Firman yang tidak masuk dalam logika, dia tidak mau terima. Sementara kalau kita lihat, kebenaran firman Tuhan itu mengatasi logika. Banyak yang tidak bisa diterima oleh logika. Sudah aku dikasih Tuhan. Artinya apa? Selama kita ragu akan firman Tuhan, jangan pernah saudara berharap akan mengalami hal-hal besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini artinya apa? Percaya sepenuhnya bahwa firman itu ya dan amin. Walau dia belum pernah melihat. Dia percaya bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Bahwa Tuhanlah sumber keselamatan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Walau dia belum melihat. Bahkan sekalipun otak, logika, pikiran kita tidak bisa memahami hal-hal tersebut. Orang yang butuh pembuktian baru percaya adalah orang yang bimbang atau meragukan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata orang yang demikian tidak akan pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8 dikatakan orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi yang pertama, orang yang ragu kepada firman Tuhan, tidak percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, ya, meragukan perkataan-perkataan Tuhan yang hidup, ya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan janji-janji Tuhan dan hidupnya tidak akan tenang, saudara. Kenapa? Ya karena hati nuraninya menuduh, saudara. Di satu sisi dia percaya, tapi di sisi lain berpolemik. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena tidak masuk di akal. Maka orang-orang yang demikian tidak disebutkan oleh Tuhan sebagai yang berbahagia. Jadi kalau tingkat keyakinan kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan kalau sudah melihat terlebih dahulu atau minta pembuktian, kita masih ada keraguan, maaf, kita tidak disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau tidak bahagia berarti orang yang bagaimana, saudara? Orang yang mengenaskan, saudara. Tentunya kita gak mau ya dibilang mengenaskan. Coba ngomong kanan kiri. Kamu mau gak hidupmu mengenaskan? Ya. Oh jangan. Ya. Nah makanya kalau saudara tidak ingin hidup saudara mengenaskan. Jadi orang Kristen sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang keajaiban Tuhan. Tetapi tidak pernah mengalami. Jangan-jangan saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Dan bisa dinyatakan kepada semua orang. Ya, jangan hanya berkata, ya Tuhan itu hebat katanya. Tuhan itu luar biasa katanya. Tuhan itu bisa menyembuhkan saya katanya. Tuhan itu bisa menolong saya katanya. Katanya doang saudara-saudara. Tapi tidak pernah mengalami sesuatu. Sama seperti orang buta yang menyanyi lagu Burung Nuri. Burung Nuri katanya. Terbang tinggi katanya. Lah kenapa katanya? Karena dia gak pernah melihat. Bagaimana bentuknya burung nuri. Dia hanya dengar burung nuri itu indah. Saudara, saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan mengalami janji-janji Tuhan yang indah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hanya kita kagum dengan firman-Nya, tetapi kita tidak mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Dan untuk saudara mengalami hidup seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya, maka tidak
boleh tidak, saudara harus meletakkan imanmu di atas logikamu. Saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada setiap firman yang disampaikan kepada saudara. Baik tentang keselamatan, baik tentang berkat selama kita ada dalam hidup ini. Ya. Dalam ayat 25, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, kebanyakan orang Kristen, tingkat kepercayaannya masih ada di level ini. Yaitu apa? Maunya bukti dulu, baru bisa percaya. Kalau nggak ada bukti, nggak mau percaya. Kenapa? Alasannya tidak sesuai akal. Tidak masuk logika. Kebanyakan orang logikanya lebih mendominasi daripada imannya. Sebab itu sulit mengalami kuasa Tuhan. Mengapa? Karena logika tidak akan pernah bisa menerima hal-hal yang bersifat mustahil. Hal-hal yang bersifat adikodrati. Hal-hal yang bersifat mujizat. Hal-hal yang bersifat keajaiban. Yang tidak masuk di akal. Logika kita nggak bisa nerima. Makanya kalau ada cerita Yesus memberkati orang dengan 5 roti dan 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang. Logika nggak nyambung. Mulai berpikir jangan-jangan ya rotinya itu roti raksasa. Jangan-jangan ikannya itu ikan paus yang gede banget, makanya bisa. Ya. Inilah saudara-saudara. Padahal kita tahu dalam kisah tersebut 5 roti dan 2 ikan itu ya itu dari seorang anak kecil sebagai perbekalannya dia. Nggak mungkin anak kecil mau ikan paus. Nah, tapi ketika logika kita lebih menonjol, maka kebenaran-kebenaran firman seringkali justru kita singkirkan. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak ngalami sesuatu dari Tuhan. Yesus disebut anak Allah. Itu juga kalau kita bicara logika nggak bisa nyambung. Makanya ada banyak orang sampai hari ini tidak bisa menerima Yesus sebagai anak Allah. Sebab logikanya berkata gini, kalau Yesus anak Allah, berarti Allah kawin dong. Terus istrinya Allah siapa? Bidanya siapa? Nah itu saudara. Orang-orang yang demikian gak akan pernah dapat menerima pernyataan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Allah bisa jadi manusia? Nggak masuk logika. Saudara, saya mau katakan, kalau Allah bisa masuk dalam logika Anda, berarti Allah tidak lebih besar dari hidup. Wajar kalau Allah bisa melakukan hal yang besar. Karena apa? Dia Allah Maha Besar. Wajar kalau saudara tidak bisa memahami bagaimana pekerjaan Tuhan. Karena dia luar biasa. Dan kita tidak ada apa-apanya. Makanya yang dibutuhkan, saudara percaya saja. Katakan kanan kiri, percaya saja. Ya. Tidak usah banyak nuntut, tidak usah banyak protes. Ini firman benar atau salah. Apa yang dikatakan, percaya. Maka engkau akan mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara. Selama logika, akal pikiran saudara lebih mendominasi daripada iman, sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menerima berkat-berkat besar dari Tuhan. Hal-hal yang besar yang datang dari Tuhan. Termasuk keselamatan jiwa dan janji-janji Tuhan lainnya. Sebagai contoh, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11. Ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicoba mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu
rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari situ ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saja Abraham pada waktu itu menempatkan logikanya lebih utama daripada imannya, atau iman keyakinannya di bawah daripada logikanya, pastilah Abraham tidak akan pernah mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah disebut sebagai bapa orang yang percaya. Kenapa? Karena logika berkata, kalau dia sudah menyerahkan anaknya untuk disembelih, jadikan korban persembahan, udah mati. Nggak ada ceritanya, orang sudah dibunuh, udah digorok, hidup lagi. Logika nggak bisa terima itu, saudara. Ya. Tetapi dia yakin bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Dia bisa membuat segala perkara. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dia bisa melakukan segala hal. Dan imannya itu mengatasi logikanya. Dia taklukkan cara berpikirnya. Dia taklukkan logikanya di atas kebenaran firman Tuhan. Dia yakin ketika dia melakukan firman Tuhan, maka Allah pasti tidak akan membiarkan itu. Karena dia tahu betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan dia ingat janjinya, Tuhan pernah berkata ingin menjadikan bangsa yang besar. Tidak mungkin Tuhan akan mengambil Ishak. Kalau sampai Tuhan tidak membangkitkan, tentulah janji itu tidak digenapi. Maka dia dengan begitu beraninya, dengan begitu relanya, dengan begitu ikhlasnya, dia datang kepada Tuhan. Aku siap menyerahkan Ishak. Bangun pagi-pagi, dia mulai siapkan saudaraku keledainya untuk dia, saudaraku berangkat ke sebuah gunung, tempat di mana Tuhan suruh Ishak dikorbankan. Dan sudah cukup jauh, tempat itu masih jauh. Dia terus menapaki saudara. Dan sampai akhirnya tempat tujuan. Dan dia mulai bertindak. Dan dia percaya Tuhan akan tolong dia. Dan ketika dia mengayunkan pedangnya ingin membunuh Ishak untuk dikorbankan, maka kita dengar firman, Abraham, jangan kau lakukan itu. Dan dia lihat, tengoklah di belakang, di sana ada seekor domba yang tanduknya tertambat. Tuhan sudah sediakan rupa-rupanya. Rupanya Tuhan hanya ingin menguji bagaimana iman percaya daripada Abraham. Dan Abraham lolos. Dan akhirnya Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Ada lagu ya, sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Apakah saudara percaya saudara termasuk keturunan Abraham? Kalau saudara percaya penuh kepada Tuhan, jangan lagi meragukan firman Tuhan. Apapun itu bentuk firman Tuhan, termasuk yang tidak bisa saudara terima secara akal pikiran. Contoh yang lain, Ibrani 11 ayat yang ke-7 tentang bagaimana Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Diberkata kepada Nabi Nuh supaya mempersiapkan bahtera. Dalam Ibrani 11 ayat 7 demikian, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuatu dengan imannya, sesuai dengan imannya. Saat itu saudaraku, kondisi tidak sedang hujan,
cuaca masih cerah. Tapi Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera, karena nanti dunia akan dihukum. Coba kalau saudaraku, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia ragu akan firman Tuhan, pasti Nuh tentunya juga akan terhukum bersama-sama dengan dunia ini. Tetapi tidak demikian dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Mungkin ketika dia membuat bahtera, orang mulai mengolok-olok dia. Nuh, apa lu udah mulai gila ya? Masa siang hari bolong gini bikin bahtera? Ah, kamu ini udah gak waras. Kadang-kadang memang itu saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, justru kita dianggap orang-orang yang aneh. Tetapi lebih baik kita dianggap aneh dalam pandangan manusia. Tetapi kita menjadi orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya akhirnya Nuh pun selamat. Dan ada satu hal lagi yang kita perhatikan tentang Nabi Nuh ini, saudara-saudara. Nabi Nuh setelah mulai selesai membuat bahtera dan mulai masuk dia, istrinya, anaknya, mantunya, dan serta binatang-binatang yang disuruh Tuhan untuk dikumpulkan masuk dalam bahtera itu, maka hujan pun mulai turun dengan begitu derasnya dan banjir, air bah datang meliputi dunia ini sampai tidak ada lagi satu benda pun yang di bumi ini nampak, saudara. Ya. Dan waktunya rupanya cukup lama. Kalau saudara pelajari sejak hujan turun, sejak Nuh masuk dalam bahtera, atau saya bahasakan lockdown, atau saya bahasakan mengkarantina diri di dalam bahtera, bukan cuma sebulan, 2 bulan. Lebih dari 1 tahun, saudaraku dikasih Tuhan. Coba kalau hari itu, dia bilang, aduh aku bosen lockdown, aku pengen keluar dari bahtera. Pasti akan meninggal, saudara ya. Pasti tidak akan selamat. Jadi iman ini ada unsur yang menonjol, ketaatan. Kalau saudara mengaku sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka ketaatan kepada perintah Tuhan harus menjadi hal yang mutlak ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan selama ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berikutnya, mengapa orang yang menuntut bukti atau meragukan firman Tuhan tidak dikatakan bahagia? Karena saudaraku, Tuhan gak berkenan. Tuhan maunya kita berkenan. Untuk berkenan, yakin saja. Ku yakin saat kau berfirman. Percaya. Sekalipun itu mustahil. Yakin Allah sanggup melakukan dalam hidup saudara. Ibrani 9:6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan seterusnya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Apakah sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kalau demikian, janji-janji Tuhan buat saudara. Terjemahan lain, saudaraku, ayat ini berkata demikian. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Jadi kalau saudara masih ada keraguan dalam mengikut Tuhan, saudara masih seringkali tidak bisa berkata amin kepada firman Tuhan. Aminnya kalau firmannya yang enak-enak saja, saudara belum bisa menyenangkan hati Tuhan.
Maka dari itu ayo kita mau merespon apa yang Tuhan mau. Aku mau percaya Tuhan. Sekalipun tidak melihat. Ya, ya. Dalam terjemahan lain tadi ya, saya akan baca sekali lagi. Ya, ya. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hatinya. Karena setiap orang yang mau datang kepadanya harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan bahwa dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sudah mau diberkati Tuhan? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan, janji-janjinya yang luar biasa akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Percaya sungguh kepada Tuhan. Sarah ya dikatakan bahwa ya engkau akan mengandung. Tapi dia lihat, dia mulai TOP, tua ompong peot, ya. Logika berkata, mana mungkin bisa ngandung nenek-nenek, ya. Tapi dia percaya janji Tuhan dan akhirnya bisa. Dalam Tuhan banyak kemustahilan. Keselamatan juga itu merupakan mustahil. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa menerima anugerah keselamatan? Sekalipun dia berbuat baik, tetap saja kebaikannya tidak akan bisa membawa masuk ke surga. Kenapa? Surga itu kudus. Sedikit pun dosa tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Hanya karena anugerah. Lewat kemurahan dia datang ke dalam dunia. Menjelma menjadi manusia. Mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan maut. Sehingga kita pun beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan janjinya kepada kita. Bukan hanya bicara keselamatan. Tetapi Tuhan juga bisa memberkati kita. Alkitab katakan, beribadahlah kepadaku. Maka aku akan memberkati roti makanan. Atau nasi makanan. Dan minum air. Dan air minuman. Dan menjauhkan dari segala penyakit. Kuncinya apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin melihat situasi kondisi saat ini sudah mulai dibimbangkan. Masih bisa bertahan gak aku? Sekarang sudah mulai tidak bisa kerja lagi. Ya. Penghasilan sudah mulai berkurang. Ya. Sudah coba mengirit-irit, tapi masih saja kurang. Bisa gak Tuhan nolong saya? Sudah aku yakinlah. Ibrani 13:15 berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Kalau burung di udara dipelihara, maka saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak pernah melihat ada burung di udara mati kelaparan. Kecuali burung dalam sangkar, saudaraku. Karena yang punya burung, ya, ninggalin dia, ya, nggak pulang-pulang. Tetapi Allah kita, Allah yang sungguh baik. Sebab itu percaya penuh kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita.